Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni materi tentang peran serta masyarakat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama, Ilmia Tri Cahyani, kedua, Isfania Vendikasari, ketiga, Isnaini Umi Rahayu, dan yang keempat, Lili Indriati. Pada bab peran serta masyarakat, terdapat 5 sub yang akan kami bahas, yakni yang pertama, pengertian peran serta masyarakat, kedua, tujuan peran serta masyarakat, yang ketiga, komponen-komponen peran serta masyarakat, keempat, bentuk peran serta orang tua peserta didik dengan masyarakat, dan yang kelima, peranan orang tua siswa dan masyarakat dalam program kerja Humas. Kita masuk pada bab 1, yakni pengertian peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yakni sebuah misi suatu kelompok masyarakat untuk menjalankan haknya mendukung dan membantu setiap program kerja lembaga pendidikan dari proses perencanaan hingga evaluasi. Sedangkan partisipasi masyarakat yakni suatu pergerakan yang muncul dari hati masyarakat untuk mengadakan suatu kegiatan atau program kerja dengan didukung lembaga sebagai wadah dalam misi mencapai tujuan bersama. Tujuan peran serta masyarakat. Tujuan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan manajemen humas di sekolah menurut Miyarso dalam Widat tahun 2017 antara lain, yang pertama yaitu untuk membentuk tingkat kesadaran masyarakat akan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan pendidikan. Dengan ini masyarakat agar paham dan sadar akan adanya tanggung jawab yang harus dilakukan secara bersama dalam melaksanakan pendidikan, bukan dari pihak lembaga pendidikannya saja, melainkan dari masyarakat sebagai kunci pendukung perkembangan pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan atau take and give bagi semua pihak, baik sekolah maupun masyarakat. Kerjasama ini diharapkan bisa menghasilkan dan menguntungkan bagi semua pihak atau yang terjadi agar terjadi timbal balik antar keduanya. Hal ini bersifat take and give, yang saling memberi dan menerima baik dari pihak lembaga pendidikan yang berkepentingan dalam pendidikan maupun dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menciptakan efektivitas, efisiensi yang baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Tujuan peran serta masyarakatnya selanjutnya yaitu untuk meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi ini dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya yang berupa manusia atau SDM, sumber daya yang berupa sumber daya alam, dan serta sumber daya yang berasal dari buatan meliputi fasilitas, dana, dan segala bentuk peraturannya yang ada di sekolah, sesuai dengan peraturan undang-undang. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan kualitas kerja sekolah agar tingkat produktivitasnya dapat meningkat pula. Di sini dimaksudkan agar kualitas atau kompetensi kinerja sekolah itu bisa meningkat yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan secara merata. Dengan adanya peran serta masyarakat ini ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat luas agar mereka memperoleh pendidikan secara merata. Kemudian yang keenam, untuk menciptakan keserasian antara proses dan hasil pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik dengan lingkungannya. Peran serta masyarakat ini ditujukan untuk antara proses dengan hasil pendidikan, antara tujuan sebelumnya dengan hasilnya itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik, bisa menyesuaikan. Dan kemudian yang terakhir, untuk mendorong komitmen kerja bagi seluruh pelaksana pendidikan, agar mutu pendidikan yang diberikan pada masyarakat dapat meningkat. Dengan adanya peran serta masyarakat ini bertujuan untuk
menciptakan atau meningkatkan komitmen bagi seluruh pelaksana pendidikan agar mutu pendidikan yang diberikan kepada masyarakat itu bisa meningkat pula. Tiga, komponen-komponen peran serta masyarakat. Menurut Wuryanto, 2007 halaman 4, komponen masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga sosial budaya, serta dunia usaha dan dunia industri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 disebutkan bahwa masyarakat dan komunitas sekolah memiliki peran untuk lembaga pendidikan, diantaranya yang pertama, masyarakat memiliki peran dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan serta Komite Sekolah. Yang kedua, Dewan Pendidikan yang dibentuk sebagai lembaga mandiri yang memiliki peran sebagai peningkatan mutu dan kualitas pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan berupa tenaga, sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak memiliki hubungan tingkatan. Yang ketiga, komite sekolah yang dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berperan sebagai peningkatan mutu lembaga pendidikan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan berupa tenaga, sarana, dan prasarana, serta melakukan pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Menurut Denti dan Gunawan 2015, menjelaskan beberapa hubungan peran masyarakat dalam lembaga pendidikan, diantaranya yang pertama, pengambilan keputusan misalnya akan diadakan pengembangan sekolah, maka orang tua, komite sekolah, perwakilan dari dunia bisnis dan industri, serta lembaga sosial budaya saling memberikan saran dan tanggapan yang kemudian terjadi pengambilan keputusan. Yang kedua, pelaksanaan. Maksudnya di sini melaksanakan keputusan sesuai yang telah disepakati dengan tujuan untuk mempertunjang mutu pendidikan. Dengan demikian, masyarakat yang ikut dalam mendukung program sekolah sesuai dengan kesepakatan berarti telah ikut berperan serta dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, penilaian. Maksudnya, dalam pelaksanaannya perlu adanya kontrol dan usaha untuk memperbaiki. Disinilah peran masyarakat dalam penilaian. Baik, selanjutnya bentuk peran serta orang tua peserta didik dengan masyarakat. Menurut Denti dan Gunawan tahun 2015, peran orang tua yang dapat disalurkan untuk sekolah meliputi yang pertama, partisipasi orang tua dalam penyediaan dana, yang kedua, partisipasi orang tua dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk realisasi program yang telah direncanakan oleh sekolah, dan yang ketiga, membina putra-putrinya terkait pendidikan moral sebagai bekal untuk mereka berperilaku baik di sekolah, dan yang terakhir, menyalurkan kompetensi bagi yang dimiliki. Bagi orang tua yang memiliki kompetensi khusus, bisa untuk disalurkan dalam membantu kegiatan pembelajaran, pengelolaan persekolahan, dan pengelolaan keuangan sekolah. Baik, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan pasal 4, dijelaskan bahwa bentuk peran serta masyarakat, yakni meliputi, yang pertama, pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan, kecuali pendidikan kedinasan. Yang kedua, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan, dan atau pelatihan peserta didik. Yang ketiga, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan atau penelitian dan pengembangan. Yang keempat, pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan untuk menunjang pendidikan nasional. Yang kelima, pengadaan dana dan pemberian bantuan untuk yang dapat dilakukan dengan berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis. Yang selanjutnya, pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar. Dan yang ke-8, pemberian kesempatan untuk magang dan atau latihan kerja.
Yang ke-9, pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggara satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional. Yang ke-10, pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan. Dan yang ke-11, pemberian bantuan dan kerjasama. Dan yang terakhir, keikutsertaan dalam program pendidikan dan atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik di dalam dan atau di luar negeri. Baik, selanjutnya peranan orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam program kerja Humas. Dalam hal ini, kontribusi sekolah dalam membangun branding positif melalui program Humas mampu untuk menarik minat atau partisipasi masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik. Seperti contoh gambar di sebelah kanan ini, bahwa orang tua rela untuk mengantarkan anaknya mengantri dalam pendaftaran di sekolah favorit. Hal ini merupakan contoh dari keberhasilan program Humas yang direalisasikan di sekolah tersebut. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan keberhasilan dalam menggalang partisipasi masyarakat menurut MAS tahun 2011, yakni 1. Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Kedua, mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Ketiga, melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai kegiatan sekolah sesuai dengan minatnya. Keempat, memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 Ayat 1 dijelaskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah. Maka dari itu, peran masyarakat penting posisinya dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Dengan adanya peran serta masyarakat dalam mengembangkan kualitas pendidikan, dengan turut berkontribusi memberikan ide, saran, dan kritik yang bersifat konstruksional, maka akan memudahkan lembaga pendidikan untuk mencapai visi dan misi yang menjadi target pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.